Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 sudah membuat mind mapping tentang proses berpikir. Proses berpikir meliputi berpikir matematis dan berpikir induktif. Sebelum lanjut ke dua hal tersebut, kita harus tahu pengertian berpikir. Berpikir merupakan proses kognitif yang tidak dapat dilihat secara fisik. Hasil dari berpikir dapat berupa ide, pengetahuan, prosedur, argumen, dan keputusan menurut Precision. Menurut Onal, Inan, dan Bozrut tahun 2017 menyatakan bahwa berpikir matematis merupakan suatu bentuk pemikiran yang diwujudkan tidak hanya pada kasus dengan angka dan konsep matematika abstrak, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama, berpikir matematis tingkat rendah, meliputi mengerjakan operasi aritmatika sederhana, penggunaan aturan langsung, dan bekerja dengan tugas yang algoritmik. Ini termasuk kemampuan pemahaman mekanikal yang dicirikan oleh mengingat dan menerapkan rumus secara rutin, dan menghitung secara sederhana, serta pemahaman induktif yang menerapkan rumus atau konsep dalam kasus sederhana atau dalam kasus yang serupa. 2. Berpikir matematis tingkat tinggi, meliputi pemahaman yang bermakna, menyusun konjektur, membuat analogi dan generalisasi, penalaran logis, pemecahan masalah atau problem solving, serta komunikasi matematika dan konteks matematis. Berpikir matematis tingkat tinggi merupakan bagian dari berpikir matematis tingkat lanjut 1. Kemampuan ini juga mencakup kemampuan mencari dan mengeksplorasi pola untuk memahami struktur matematika serta hubungan yang mendasarinya, menggunakan fakta-fakta yang tersedia secara efektif dan tepat untuk memformalisasikan serta menyelesaikan masalah, membuat ide-ide matematis secara bermakna, berpikir dan bernalar secara fleksibel melalui penyusunan konjektur, generalisasi dan justifikasi, serta kemampuan menginterpretasikan hasil pemecahan masalah. Berpikir induktif. Berpikir induktif adalah proses pengambilan keputusan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus menuju umum, yang juga dikenal sebagai generalisasi. Penalaran induktif ini merupakan suatu bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari sejumlah proposisi khusus. Kerangka berpikir induktif dalam matematika. Penyelesaian masalah matematika dapat dilakukan tanpa menggunakan rumus, melainkan dengan memperhatikan data atau soal yang ada. Data atau soal tersebut diproses sehingga berbentuk rangka atau pola dasar tertentu. Pola pikir induktif digunakan guru jika dalam menyampaikan materi pembelajaran dimulai dari hal-hal yang khusus menuju ke hal yang lebih umum. Sebagai contoh, dalam mengenalkan konsep bangun datar seperti persegi, guru dapat menunjukkan berbagai bangun geometri atau gambar datar kepada para siswa dan mengidentifikasinya sebagai persegi. Kemudian, guru menunjukkan bangun lain yang bukan persegi dan menyebutkan bahwa bangun datar ini merupakan bukan persegi. Jadi, siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan matematika melalui pemecahan masalah dengan membuat daftar, melihat hubungan, dan melakukan generalisasi. Proses berpikir siswa mulai dengan mengamati kasus-kasus khusus menuju ke umum, yaitu adanya suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus. Berikut ini merupakan ilustrasinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait materi berpikir matematis dan berpikir induktif. Selanjutnya, dalam studi kasus ini, kami menganalisis kemampuan peserta didik dalam berhitung menggunakan pendekatan berpikir induktif. Berpikir induktif membantu peserta didik menemukan pola dan menyusun kesimpulan berdasarkan pengalaman belajar mereka. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa setiap peserta didik itu memiliki kecepatan dan ketepatan yang berbeda dalam menyelesaikan soal. Faktor-faktor seperti pemahaman konsep, strategi yang digunakan, serta latihan yang dilakukan itu sangat mempengaruhi hasil mereka. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa berpikir induktif itu dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan keterampilan berhitung peserta didik. Dengan memahami pola, mereka dapat lebih mudah menyelesaikan masalah matematika secara mandiri. Jadi, pendekatan berpikir induktif itu dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan berhitung peserta didik secara lebih efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.